Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Ara Sakti Abdul Ibrahim dengan NIM 2310026036 dari Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Marman. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang apa sih proposal penelitian ilmiah gitu kan. Jadi untuk proposal penelitian ilmiah ini kita harus tahu dulu latar belakangnya ya. Jadi proposal penelitian ilmiah itu tulisan yang bertujuan untuk merespon suatu hal atau permasalahan dengan cara menyampaikan pemikiran gitu. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memperoleh kayak contoh persetujuan atau wewenang untuk melaksanakan melaksanakan sebuah penelitian gitu. Proposal ini juga harus mengikuti kayak kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga. Jadi tidak semena-mena kita bisa membuat proposal yang tidak sesuai kaidah seperti itu. Jadi nanti tentang proposal penelitian ilmiah ini kita akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Contohnya yang pertama, ciri-ciri proposal penelitian ilmiah itu gimana? Terus kedua, bagaimana sih sistematika cara atau penulisan proposal penelitian ilmiah itu bagaimana? Kayak gitu. Terus kita akan bahas ciri-ciri dulu yang pertama. Ciri-ciri yang pertama adalah Ciri-ciri yang pertama adalah kepercayaan. Jadi menulis sesuatu, menulis sebuah pemikiran kita yang tidak sesuai dengan keadaan itu kayak seharusnya tuh paling dihindari kan. Jadi kita tuh nggak bisa nulis sesuatu tanpa ada fakta dan segala macam kan. Jadi agar orang-orang itu percaya itu kita tidak boleh semena-mena menulis pemikiran kita yang tidak sesuai kaidah seperti itu. Jadi proposal penelitian ilmiah ini harus faktual dan bukan fiksional gitu. Harus berdasarkan fakta yang ada gitu. Jadi si pembaca atau si kayak mengujinya untuk hal yang benar itu bisa diolah seperti itu. Jadi aturan dasar itu berkenan dengan kepercayaan dan harus tertanam dalam bentuk penulis gitu. Jadi hasil akhir yang diharapkan adalah hasil penelitian dapat dijadikan landasan atau pengetahuan baru bagi pembaca maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan hasil laporan penelitian ilmiah tersebut. Gitu. Yang kedua adalah persuasi. Jadi persuasi ini merupakan dorongan yang ingin disampaikan dengan memberikan alasan atau prospek baik terhadap suatu hal. Hasil penelitian tentu tidak hanya menjadi koleksi dan dalam pustaka keilmuan, namun juga dapat termanfaatkan dan hasilnya dapat memberi sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya gitu. Terus yang ketiga ada pembuktian. Jadi kepercayaan yang dibangun, kita menulis sesuatu itu harus ada buktinya. Apa sih buktinya segala macam kayak gitu. Terus yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi ini perlu banget juga untuk untuk membantu proposal penelitian ini apakah faktual gitu. Dokumentasi itu diperlukan sebagai benda nyata yang menunjukkan data-data yang telah disampaikan sebagai penguat penyampaian tuh kan. Yang kelima ada objektif. Jadi objektif ini merupakan salah satu aturan dasar dalam penelitian karena mengambil simpulan berdasarkan data dan bukti, bukan berdasar pada pendapat pribadi gitu. Jadi kita mengambil sesuatu, menelisik sesuatu itu berdasarkan data, berdasarkan bukti gitu. Tidak semena-mena kita pemikiran kita sendiri gitu loh. Oke. Yang keenam ada relatif. Jadi apa sih maksud relatif? Jadi unsur relatif ini berkaitan dengan perubahan yang muncul sesuai konteks masing-masing. Penelitian yang dilakukan pada lingkup akademik bisa memunculkan kemungkinan yang sangat banyak. Karena apa sih? Karena bidang keilmuan yang memiliki sifat berbeda dan berimbas pada penelitian yang keilmuan yang memiliki sifat pada penelitian yang dilakukan gitu. Jadi
konteks tersebut nantinya akan terrealisasi dalam penulisan penelitian ilmiah yang dibuat. Yang ketujuh ada A, B, C, D, E, F, G, 7. Yang ketujuh ada seimbang yang terakhir. Jadi seimbang ini dengan menekankan pemahaman pada ciri yang biasanya itu ada pada penulisan proposal ilmiah, diharapkan penulisan proposal penelitian ilmiah ini dapat lebih terarah dalam prosesnya gitu loh. Proses penelitian ilmiah ini seharusnya tidak hanya terfokus pada substansi yang ingin disampaikan saja, tetapi juga pada ciri yang sering ada pada proposal penelitian ilmiah seperti itu. Jadi berkaitan dengan interpretasi yang dapat berbeda gitu. Jadi cara seimbang ini digunakan untuk mengupayakan penjelasan lebih lanjut gitu loh bagi pembaca bahwa ada beberapa cara dan menanggapi suatu fenomena yang multitafsir gitu. Nah, kita lanjut bahas ke sistematika proposal penelitian ilmiah. Jadi bagian pendahuluan, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan itu merupakan pembuka atau pengantar apa sih isi nanti pada proposal penelitian ilmiah gitu. Contohnya pendahuluan kayak latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, kayak gitu-gitu, hipotesis seperti itu. Terus kita lanjut yang kedua adalah landasan teori atau tinjauan pustaka. Jadi landasan teori itu kayak tujuannya itu menyampaikan landasan apa dasar kita mengambil itu yang akan digunakan sebagai dasar dan upaya pemecahan masalah yang diteliti menggunakan sintesis teori-teori yang telah disusun sebelumnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada banyak sih. Yang pertama kayak waktu dan lokasi penelitiannya gimana, terus sumber data penelitian dari mana, terus alurnya penelitian ini kayak gimana, dari mana gitu sampai kemana alurnya seperti itu. Mungkin kalau proposal penelitian mungkin pembahasan proposal penelitian ilmiah itu mungkin sampai situ aja ya, karena di bab ini hanya membahas apa itu proposal penelitian ilmiah sama bagaimana ciri-ciri dan mekanisme cara membuatnya itu apa aja kayak gitu. Jadi proposal penelitian ilmiah ini merupakan dokumen yang formal, sifatnya formal yang perlu disusun dengan bagus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga atau instansi yang terkait gitu. Jadi secara umum sistematika proposal ilmiah ini terdiri dari 3 bagian utama yang tadi kayak yang pertama pendahuluan dulu, bikin pendahuluan segala macam, terus baru bikin landasan teori, baru nanti kasih juga tinjauan pustaka serta metode penelitiannya kayak mana. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.